Ya, itulah janji-janji dari Anies Sandi yang harus dibayar kepada warga ya. Janji itu seperti hutang ya. Jadi nanti akan ditagih oleh warga DKI Jakarta. Kalau kita lihat ya, bicara gaya kepemimpinan, kita pernah punya gubernur yang fenomenal ya. Ada Ali Sadikin, ada Jokowi, ada Ahok dan Jarot yang banyak membuat terobosan. Kira-kira nanti benchmark yang akan diterapkan oleh gubernur yang baru Anies Sandi akan seperti apa, Mas Rizal? Ya, kita tidak bisa menilai ya, tapi yang kita tahu dalam sejarah Jakarta itu bukan pimpinan yang harus menjadi benchmarknya, tapi bagaimana pimpinan itu membangun sistem. Dan kita sudah berkali-kali dapat pelajaran Jakarta itu mengalami involusi ya. Dia maju tapi tidak berkualitas begitu karena pimpinan tidak membuat sistem. Sistem itu ada di dalam dirinya. Jadi ketika dia tidak ada, semua rontok begitu. Nah, pelajaran yang terpenting menurut saya adalah bagaimana pimpinan yang baru terserah caranya. Mau ngamuk, mau menghardik, mau santun, mau apa, yang penting dia mampu membangun sistem di mana birokrasi tempat ide itu dijalan itu bisa bekerja dengan baik. Tapi sistem itu Mas Rizal sudah lihat dibangun oleh gubernur sebelumnya, Ahok, Jarot. Nah, kita melihat misalnya yang menarik dari warisan Pak Ahok adalah kita di dalam sejarah tidak pernah diminta terlibat secara serius bahkan orang di warung kopi untuk membelejeti APBD. Dibuka sedemikian rupa dan kita terlibat. Itu tidak pernah ada dalam sejarah. Tentang siluman di dalam APBD, menurut saya ini tradisi yang baik begitu ya. Artinya sistem harus dibangun untuk bagaimana rakyat bisa lihat, oh kalau beli cangkir itu harganya berapa begitu. Pemda atau DPRD kalau beli ini berapa begitu. Jadi ini menurut saya konstruksi sistem, bagaimana sistem demokrasi di mana rakyat bisa melihat uang mereka itu dipakai untuk apa, itu sangat penting. Konstruksi sistem dan juga transparansi juga harus dikedepankan. Baik Mas Rizal, kalau kita lihat setiap gubernur tentunya memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda begitu. Anda melihatnya kalau Anies Sandi ini ke depan gaya komunikasi ini seperti apa sih? Ya, saya pikir background Ahok dengan Pak Anies berbeda sekali ya. Satu seorang pendidik, satu seorang entrepreneur begitu. Pendekatan Pak Ahok itu sangat pengen cepat begitu, efektif begitu, segera terasakan kayak orang makan cabai begitu, makan sekarang pedas sekarang. Nah ini menurut saya sekali lagi ukuran mistar begitu. Kita pernah merasakan gubernur yang berani dengan terobosan-terobosan yang kontroversial begitu ya, konfrontatif dengan siapapun. Nah ini menurut saya ukuran yang bisa kita pakai nanti untuk mengukur semua janji ini. Kan kita nggak bisa diiming-iming janji kan, karena kita udah kapok dengan janji. Saya orang yang tidak percaya dengan janji, saya orang percaya dengan aksi, dengan omongan saya nggak percaya, tapi dengan tindakan di lapangan. Tidak dengan janji. Apa kira-kira hal-hal baik yang menurut Anda patut untuk diteruskan oleh gubernur yang baru nanti? Jadi kalau kita sudah melihat sistem-sistem yang baik, apa yang sudah dihasilkan dari pemerintahan Pak Jokowi, Pak Basuki, dan Pak Jarot. Di antaranya adalah kali-kali. Dulu kali itu kotor dan bau penuh sampah, sekarang bisa dilihat air mengalir dan airnya jernih. Nah, begitu juga banyak RPTRA, ruang terbuka hijau. Nah itu sekarang dulu warga Jakarta susah sekali mendapatkan tempat bermain, berwisata. Yang ada cuman Ancol, Taman Mini mungkin kalau ruang publik kurang gitu ya. Sekarang targetnya Pak Basuki, Pak Jarot ingin punya di semua RW. Jadi nggak usah jauh-jauh, semua bisa ada hiburan gratis. Gitu. Terus PPSU ini pasukan warna-warni. Gimana caranya menyelesaikan sebuah masalah di Jakarta itu dalam waktu cepat. Jadi satu hari bisa dibereskan. Nah, terus PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, dulu birokrasinya itu panjang. Nah, panjang terus korup lagi. Jadi banyak, setiap meja itu ada amplop yang harus diberikan. Ya, kemarin dengan sistem yang diterapkan kemarin, dengan pelayanan terpadu satu pintu, semuanya bisa di cover dengan baik. Kalau ada KJP, KJS, nah itu juga sangat mumpuni untuk menyelesaikan masalah pendidikan sama kesehatan. Nah, sistem yang paling nyata adalah pengganti belusukan yang dulu harus ke lapangan. Sekarang ada Jakarta Smart City dan semuanya teraplikasi dengan aplikasi Clue. Nah, itu jadi semua warganya tinggal foto aja, kirim ke aplikasi itu,
dan langsung nanti dibereskan oleh PPSU. Oke, nah yang Randy sebutkan tadi adalah warisan-warisan ya dari gubernur sebelumnya, dari Jokowi, Ahok dan juga Jarot. Nah berikut ini kita juga akan mengajak Anda untuk melihat bahwa Jakarta akan memiliki pemimpin baru. Banyak sekali warisan dari gubernur sebelumnya yang telah ditinggalkan buat warga Jakarta. Ya, reporter kami Yunia Harsari dan juga juru kamera Ari Jayusman berkeliling ke sejumlah warisan dari pemerintahan Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat. Kita lihat liputannya berikut ini. Sebelum kita menyambut pemimpin yang baru, nggak ada salahnya dong untuk kita sedikit mengapresiasi kinerja dari pemerintahan yang sudah bekerja 5 tahun belakangan. Nah kali ini saya akan mengunjungi beberapa tempat yang bisa dikatakan sebagai warisannya pemerintahan saat ini untuk pemerintahan mendatang. Kita akan mulai dari sebuah tempat yang cukup terkenal di tengah masyarakat Jakarta, apalagi kalau bukan Air Petra Kalijodo. Pertengahan tahun lalu, di tengah berbagai pro dan kontra, Pemprov DKI Jakarta yang masih dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok berani menggusur tempat lokalisasi yang sudah bertahun-tahun berdiri di kawasan ini. Kini, Kalijodo memiliki wajah baru dan kembali pada fungsi awalnya sebagai ruang terbuka hijau serta ruang publik terpadu ramah anak. Lintasan sepeda dan skateboard hingga berbagai kesenian seperti mural dan patung menjadikan Kalijodo sebagai destinasi wisata murah dan nyaman bagi seluruh kalangan. Rombongan nih. Ya, ini rombongan tur wisata warisan Ahok. Kita berwisata untuk melihat perubahan positif di Jakarta yang memang kebetulan banyak dilakukan di zamannya Pak Ahok ya. Selain Kalijodo, ada 291 Air Petra lain yang juga sudah berdiri di 5 wilayah kota di DKI Jakarta dengan 1.746 pengelola yang siap merawat Air Petra. Saya akan naik bus tingkat wisata untuk pindah ke lokasi lain. Bus wisata ini melayani rute Kalijodo Irti Monas tanpa dipungut biaya alias gratis. Tempat berikutnya yang saya kunjungi adalah Betawi Store di Lenggang, Jakarta Monas. Di masa pemerintahan Ahok Jarot, diterbitkan sebuah perda tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Tujuannya untuk melestarikan kebudayaan Betawi sebagai tuan rumah di ibu kota. Salah satu realisasinya adalah peluncuran 8 ikon resmi yang semuanya dikemas sebagai oleh-oleh nan cantik khas ibu kota. Ternyata nggak perlu jauh-jauh mencari warisan. Di dalam kompleks balai kota juga ada kok, yakni Masjid Fathahillah. Nah, masjid ini digagas oleh Presiden Joko Widodo pada saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Kemudian pembangunannya direalisasikan oleh Basuki Cahayapurnama yang saat itu menggantikan Jokowi sebagai Gubernur dan pengerjaannya hanya butuh waktu 3 bulan saja. Nah, ditanya alasannya kenapa sih Pak Ahok mau mendirikan masjid di kompleks Balai Kota DKI ini adalah karena agar para SKPD dan juga tamu-tamu bisa beribadah dengan nyaman. Selain itu katanya nih supaya para PNS bisa selalu ingat pada Tuhan Yang Maha Esa, jadi nggak ada waktu tuh buat mikirin yang namanya korupsi. Ya, sebelum Masjid Fathahillah berdiri, kegiatan ibadah dilakukan di lantai 1 Blok D yang diubah menjadi musola. Sedangkan khusus untuk sholat Jumat dilakukan di lobi gedung Blok G hingga ke selasarnya. Selain warisan-warisan tadi, masih banyak peninggalan lainnya. Sebut saja pembangunan transportasi massal MRT dan LRT, program jaminan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat, hingga pasukan pelangi. Berbagai ungkapan terima kasih, kecintaan, dan juga penghargaan bagi keduanya yang dikemas dengan unik menggunakan bahasa-bahasa kekinian menunjukkan kalau kita, warga yang tinggal di ibu kota, gak lupa kok akan berbagai terobosan dan juga kerja nyata yang selama ini sudah dirasakan selama masa pemerintahan mereka. Semoga berbagai pencapaian-pencapaian baik bisa terus ditingkatkan oleh pemerintahan yang baru di bawah Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno per 16 Oktober 2017. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Ari Jayusman, Metro TV. Ya, itulah janji-janji dari Anies Sandi yang harus dibayar kepada warga ya. Janji itu Betul. seperti hutang ya. Ya, Jadi itu nanti dia akan maksudnya. ditagih oleh warga DKI Jakarta. Kalau kita lihat ya, bicara gaya kepemimpinan, kita pernah punya gubernur yang fenomenal ya. Ada Ali Ali Sadikin, Sadikin. ada Jokowi, ada Ahok dan Jarot yang banyak membuat terobosan. Kira-kira nanti benchmark yang akan diterapkan oleh gubernur yang baru Anies Sandi akan seperti apa, Mas Rizal? Ya, kita tidak bisa menilai ya, tapi yang kita tahu dalam sejarah Jakarta itu
bukan pimpinan yang harus menjadi benchmarknya, tapi bagaimana pimpinan itu membangun sistem. Dan kita sudah berkali-kali dapat pelajaran Jakarta itu mengalami involusi ya. Dia maju tapi tidak berkualitas begitu karena pimpinan tidak membuat sistem. Sistem itu ada di dalam dirinya. Jadi ketika dia tidak ada, semua rontok begitu. Nah, pelajaran yang terpenting menurut saya adalah bagaimana pimpinan yang baru terserah caranya. Mau ngamuk, mau menghardik, mau santun, mau apa, yang penting dia mampu membangun sistem di mana birokrasi tempat ide itu dijalankan, itu bisa bekerja dengan baik. Tapi sistem itu Mas Rizal sudah lihat dibangun oleh gubernur sebelumnya, Ahok, Jarot. Nah, kita melihat misalnya yang menarik dari warisan Pak Ahok adalah kita di dalam sejarah tidak pernah diminta terlibat secara serius, bahkan orang di warung kopi untuk membelejeti APBD. Dibuka sedemikian rupa dan kita terlibat. Itu tidak pernah ada dalam sejarah. Tentang siluman di dalam APBD, menurut saya ini tradisi yang baik begitu ya. Artinya sistem harus dibangun untuk bagaimana rakyat bisa lihat, oh kalau beli cangkir itu harganya berapa begitu. Pemda atau DPRD kalau beli ini berapa begitu. Jadi menurut saya konstruksi sistem, bagaimana sistem demokrasi di mana rakyat bisa melihat uang mereka itu dipakai untuk apa, itu sangat penting. Konstruksi sistem dan juga transparansi juga artinya kedepankan. Baik Mas Rizal, kalau kita lihat setiap gubernur tentunya memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda begitu. Anda melihatnya kalau Anies Sandi ini ke depan gaya komunikasi ini seperti apa sih? Ya, saya pikir background Ahok dengan Pak Anies berbeda sekali ya. Satu seorang pendidik, satu seorang entrepreneur begitu. Pendekatan Pak Ahok itu sangat pengen cepat begitu, efektif begitu, segera terasakan kayak orang makan cabai begitu, makan sekarang, pedas sekarang. Nah ini menurut saya sekali lagi ukuran mistar begitu. Kita pernah merasakan gubernur yang berani dengan terobosan-terobosan yang kontroversial begitu ya, konfrontatif dengan siapapun. Nah ini menurut saya ukuran yang bisa kita pakai nanti untuk mengukur semua janji ini. Kan kita nggak bisa diiming-iming janji kan, karena kita udah kapok dengan janji. Saya orang yang tidak percaya dengan janji, saya orang percaya dengan aksi, dengan omongan saya nggak percaya, tapi dengan tindakan di lapangan. Tidak dengan janji. Apa kira-kira hal-hal baik yang menurut Anda patut untuk diteruskan oleh gubernur yang baru nanti? Jadi kalau kita sudah melihat sistem-sistem yang baik, apa yang sudah dihasilkan dari pemerintahan Pak Jokowi, Pak Basuki, dan Pak Jarot, diantaranya adalah kali-kali. Dulu kali itu kotor dan bau penuh sampah, sekarang bisa dilihat air mengalir dan airnya jernih. Nah, begitu juga banyak RPTRA, ruang terbuka hijau. Nah itu sekarang dulu warga Jakarta susah sekali mendapatkan tempat bermain, berwisata. Yang ada cuman Ancol, Taman Mini mungkin kalau ruang publik kurang gitu ya. Sekarang targetnya Pak Basuki, Pak Jarot ingin punya di semua RW. Jadi nggak usah jauh-jauh, semua bisa ada hiburan gratis gitu. Terus PPSU ini pasukan warna-warni, gimana caranya menyelesaikan sebuah masalah di Jakarta itu dalam waktu cepat. Jadi satu hari bisa dibereskan. Nah terus PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah dulu birokrasinya itu panjang. Nah panjang terus korup lagi. Jadi banyak, setiap meja itu ada amplop yang harus diberikan. Ya, kemarin dengan sistem yang diterapkan kemarin, dengan pelayanan terpadu satu pintu, semuanya bisa di cover dengan baik. Kalau ada KJP, KJS, nah itu juga sangat mumpuni untuk menyelesaikan masalah pendidikan sama kesehatan. Nah, sistem yang paling nyata adalah pengganti belusukan yang dulu harus ke lapangan. Sekarang ada Jakarta Smart City dan semuanya teraplikasi dengan aplikasi Clue. Nah, itu jadi semua warganya tinggal foto aja, kirim ke aplikasi itu, dan langsung nanti dibereskan oleh PPS. Nah yang Randy sebutkan tadi adalah warisan-warisan ya dari gubernur sebelumnya, dari Jokowi, Ahok, dan juga Jarot. Nah berikut ini kita juga akan mengajak Anda untuk melihat bahwa Jakarta akan memiliki pemimpin baru. Banyak sekali warisan dari gubernur sebelumnya yang telah ditinggalkan buat warga Jakarta. Ya, reporter kami Yunia Harsari dan juga juru kamera Ari Jayusman berkeliling ke sejumlah warisan dari pemerintahan Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat. Kita lihat liputannya berikut ini.
sebelum kita menyambut pemimpin yang baru, nggak ada salahnya dong untuk kita sedikit mengapresiasi kinerja dari pemerintahan yang sudah bekerja 5 tahun belakangan. Nah, kali ini saya akan mengunjungi beberapa tempat yang bisa dikatakan sebagai warisannya pemerintahan saat ini untuk pemerintahan mendatang. Kita akan mulai dari sebuah tempat yang cukup terkenal di tengah masyarakat Jakarta, apalagi kalau bukan Air Petra Kalijodo. Pertengahan tahun lalu, di tengah berbagai pro dan kontra, Pemprov DKI Jakarta yang masih dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok berani menggusur tempat lokalisasi yang sudah bertahun-tahun berdiri di kawasan ini. Kini, Kalijodo memiliki wajah baru dan kembali pada fungsi awalnya sebagai ruang terbuka hijau serta ruang publik terpadu ramah anak. Lintasan sepeda dan skateboard hingga berbagai kesenian seperti mural dan patung menjadikan Kalijodo sebagai destinasi wisata murah dan nyaman bagi seluruh kalangan. Rombongan nih. Ya, ini rombongan tur wisata warisan AHOK. Kita berwisata untuk melihat perubahan positif di Jakarta yang memang kebetulan banyak dilakukan di zamannya Pak Ahok ya. Selain Kalijodo, ada 291 Air Petra lain yang juga sudah berdiri di 5 wilayah kota di DKI Jakarta dengan 1.746 pengelola yang siap merawat Air Petra. Saya akan naik bus tingkat wisata untuk pindah ke lokasi lain. Bus wisata ini melayani rute Kalijodo Irti Monas tanpa dipungut biaya alias gratis. Tempat berikutnya yang saya kunjungi adalah Betawi Store di Lenggang, Jakarta Monas. Di masa pemerintahan Ahok Jarot, diterbitkan sebuah perda tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Tujuannya untuk melestarikan kebudayaan Betawi sebagai tuan rumah di ibu kota. Salah satu realisasinya adalah peluncuran 8 ikon resmi yang semuanya dikemas sebagai oleh-oleh nan cantik khas ibu kota. Ternyata nggak perlu jauh-jauh mencari warisan. Di dalam kompleks balai kota juga ada kok, yakni Masjid Fathahillah. Nah, masjid ini digagas oleh Presiden Joko Widodo pada saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Kemudian pembangunannya direalisasikan oleh Basuki Cahayapurnama yang saat itu menggantikan Jokowi sebagai Gubernur dan pengerjaannya hanya butuh waktu 3 bulan saja. Nah, ditanya alasannya kenapa sih Pak Ahok mau mendirikan masjid di kompleks Balai Kota DKI ini adalah karena agar para SKPD dan juga tamu-tamu bisa beribadah dengan nyaman. Selain itu katanya nih supaya para PNS bisa selalu ingat pada Tuhan Yang Maha Esa, jadi nggak ada waktu tuh buat mikirin yang namanya korupsi. Ya, sebelum Masjid Fathahillah berdiri, kegiatan ibadah dilakukan di lantai 1 Blok D yang diubah menjadi musola. Sedangkan khusus untuk sholat Jumat dilakukan di lobi gedung Blok G hingga ke selasarnya. Selain warisan-warisan tadi, masih banyak peninggalan lainnya. Sebut saja pembangunan transportasi massal MRT dan LRT, program jaminan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat, hingga pasukan pelangi. Berbagai ungkapan terima kasih, kecintaan, dan juga penghargaan bagi keduanya yang dikemas dengan unik menggunakan bahasa-bahasa kekinian menunjukkan kalau kita, warga yang tinggal di ibu kota, gak lupa kok akan berbagai terobosan dan juga kerja nyata yang selama ini sudah dirasakan selama masa pemerintahan mereka. Semoga berbagai pencapaian-pencapaian baik bisa terus ditingkatkan oleh pemerintahan yang baru di bawah Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno per 16 Oktober 2017. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Arija Yusman, Metro TV. Ya, warisan itu tidak untuk dilupakan. Betul. Gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh tim Kaleidoskop kemarin ya, dengan tagline-nya tidak lupa. Kita nggak lupa. Kita nggak lupa. Apa yang nggak lupa? Ya, jadi kita nggak lupa ini punya 3 makna. Yang pertama itu kita nggak lupa tentang semua prestasi dari 3 gubernur, Pak Jokowi, Pak Basuki, dan Pak Jarot, yang membuat wajah ibu kota ini berubah setara dengan kota-kota modern di dunia. Dan itu harus kita ingat sebagai benchmark buat pemimpin-pemimpin ke depan. Terus yang kedua, kita nggak lupa dengan proses Pilkada DKI Jakarta kemarin yang membuat kita seolah-olah terbelah. Jadi kita harus merenungkan kembali untuk memperbaiki keadaan bangsa ini supaya jangan mengkerucutkan sebuah permasalahan dan kita harus berdamai demi persatuan kita. Dan ketiga, kita nggak lupa dengan janji-janji kampanye Anies dan Sandi. Oke. Dan itu harus direalisasikan demi kemajuan kota Jakarta, demi kebahagiaan warga Jakarta. Amin. Terima Baik. kasih, Terima kasih. Mas Randy Renhat sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Yuje Rizal selaku sejarawan juga sudah memberikan masukannya kepada kami di sini. Dan pemirsa, kami masih akan kembali ya. Ya, usai jeda, tetapi selamat pagi Indonesia.
Thank you, Randy. Senin 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta tahun 2017-2022. Sejumlah janji politik dan program unggulan yang dicanangkan saat berkampanye akan menjadi tanggung jawab keduanya. Tim sinkronisasi Anies Sandi bahkan telah membuat laporan berisi 23 janji kerja Anies Sandi yang terbagi dalam 167 program kerja dan 527 kegiatan saat kampanye. Ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said mengatakan janji-janji kampanye keduanya bisa terrealisasi jika anggaran tersedia. Di kampanye itu bisa dikerjakan apabila resources-nya tersedia. Yang paling nyata adalah anggaran tersedia, institusinya tersedia, dan orangnya tersedia. Dan insya Allah persiapannya sudah cukup baik sehingga mudah-mudahan mulai 16 Oktober 2017 ketika Pak Anies dan Pak Sandi bekerja sudah bisa punya track yang dilaksanakan. Di bidang kesehatan dalam 100 hari pertama, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno akan meluncurkan program OKO Care, One Kelurahan, One Care. Program OKO Care hampir serupa dengan program pemerintah DKI sebelumnya, yakni Ketuk Pintu Layanan Dengan Hati KPLDH yang menekankan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Warga Jakarta akan mendapatkan Kartu Jakarta Sehat Plus, yakni memperluas cakupan KJS yang ditanggung pemerintah diantaranya tokoh agama, siaga persalinan darurat untuk mencegah kematian ibu, serta peningkatan pelayanan pos pelayanan kesehatan terpadu dan pos pembinaan terpadu di Jakarta. Di bidang pemukiman, salah satu program andalan pasangan Anies Sandi yakni program DP 0 rupiah. Program ini adalah kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk mengganti prasyarat uang muka yang sangat mahal. Bank akan tetap mendapatkan uang muka namun ditanggung atau disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk harga properti 350 juta rupiah. Dalam kelanjutan, rumah tapak tidak termasuk bagian program DP 0 rupiah. Program hanya berlaku untuk rumah susun, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP seharga 350 juta. Janji lainnya, pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno adalah program Kartu Jakarta Pintar Plus. Setelah menikmati Kartu Jakarta Pintar 5 tahun ke depan, penerima KJP akan diperluas dan akan ada penambahan fasilitas. Kartu Jakarta Pintar akan diberikan kepada semua anak, bukan hanya yang bersekolah di institusi formal, tetapi juga non-formal. Fitur gratis bukan hanya naik Transjakarta. Pemirsa, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sore nanti di Istana Negara. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Felmi Laubela dan juru kamera Rio Cornelianto. Ya, Felmi, bagaimana update terkini dari persiapan pelantikan Anies dan juga Sandiaga Uno hari ini? Iya Popi, jelang persiapan atau jelang prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan juga Sandiaga Salahuddin Uno, tepatnya pada pukul 16 sore atau pukul 4 waktu Indonesia Barat sore nanti, memang sejumlah persiapan sudah dilakukan atau sejumlah persiapan memang sudah dipersiapkan matang-matang sampai dengan kemarin. Namun kami sempat melihat ada memang persiapan-persiapan sederhana yang masih dilakukan terutama di kediaman dari Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan. Sampai pagi tadi kami masih melihat, bahkan sampai saat ini kami masih bisa melihat bahwa beberapa aparat keamanan masih terus berjaga-jaga. Karena memang sampai dengan saat ini Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan belum juga keluar dari kediamannya, sehingga kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan persiapan tersebut. Namun dari pantauan kami bahwa beberapa aparat keamanan memang masih berjaga-jaga, termasuk aparat keamanan baik dari tim Anies Sandi sendiri maupun dari Korps Brimob Mabes Polri yang masih terus berjaga-jaga di sekitar kawasan atau kediaman dari Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan. Dan sejumlah hal yang dilakukan jelang pelantikan Wakil Gubernur dan juga Gubernur DKI Jakarta nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Memang ada sejumlah kegiatan yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada pelantikan nanti di Istana Negara yang langsung dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya memang rencananya bahwa pada pukul 12.30 atau setengah 1 nanti Anies Baswedan dari kediamannya dan juga Sandi Uno
dari kediamannya juga akan langsung berangkat menuju ke Masjid Sunda Kelapa dan bertemu di sana untuk mengadakan doa bersama sebelum pelantikan. Dan setelah di Masjid Sunda Kelapa ini, baik Sandi maupun Anies akan langsung menggunakan mobil yang sama atau naik dalam mobil yang sama untuk menuju beserta dengan iring-iringan rombongan tim Anies Sandi, dan juga akan disambut langsung di Istana Presiden oleh tim Pas Pampres atau tim pengamanan Presiden di Istana Negara. Dan setelah dari Istana Negara akan dilakukan pelantikan oleh Presiden Joko Widodo. Pasca pelantikan tersebut, pasangan Anies Sandi akan langsung beranjak ke Balai Kota, di mana Balai Kota adalah tempat di mana sehari-harinya nanti Gubernur DKI Jakarta maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta akan beraktivitas di sana. Untuk kegiatan di Balai Kota sendiri ini akan ada serah terima jabatan, yang di mana akan ada serah terima jabatan dari Gubernur DKI terdahulu yakni Jarod Saiful Hidayat kepada Gubernur DKI Jakarta terpilih dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Dan selanjutnya pasca dilakukan serah terima jabatan akan dilanjutkan dengan pidato perdana pasca pelantikan yakni di gedung DPRD DKI Jakarta. Dan selanjutnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan dilakukan juga ramah tamah atau tepatnya pesta rakyat, di mana ini boleh diperbolehkan begitu semua rakyat untuk datang mengadakan selamatan, begitu bergabung dalam selamatan atau syukuran di Balai Kota. Dan terkait dengan pelantikan sendiri memang ada yang unik, bahwa tim komunikasi dari Anies Sandi ini mengatakan bahwa untuk pelantikan akan diadakan atau digunakan langsung sebanyak 15 titik untuk digunakan sebagai persiapan dalam digunakan untuk virtual reality begitu, atau langsung disiarkan secara langsung nonton bareng di beberapa titik baik di kecamatan maupun beberapa titik yang ada di Provinsi DKI Jakarta. 3 titik virtual reality akan digunakan di Balai Kota dan 12 titik lainnya ada di beberapa kampung atau kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Poppy. Ya, Velmi, lalu adakah rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya terkait dengan jelang pelantikan dari Anies dan juga Sandi sore ini? Ya, tapi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, ada 3 rute utama yang digunakan oleh atau dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sandiaga Uno akan digelar di Istana Negara, dan berikut rute perjalanan Anies Sandi dari rumah hingga ke tempat upacara pelantikan. Anies dan Sandi dijadwalkan berangkat dari kediaman masing-masing ke Masjid Sunda Kelapa pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Anies berangkat dari kediamannya di Lebuda, Lebak Bulus melalui rute Cilandak, Antasari, Iskandar Syah, Trunojoyo, Bundaran Pemuda, Sudirman, Latu Harhari lalu menuju ke Sunda Kelapa. Sementara itu Sandiaga Uno berangkat dari kediaman keluarganya di Pulau Bangkeng melalui rute Senopati, Bundaran Pemuda, Sudirman, Latu Harhari hingga ke Sunda Kelapa. Dan setelah berkumpul, lalu keduanya akan langsung menuju ke istana dengan rute Sunda Kelapa, Taman Suropati, Teguh Umar, kemudian Cut Mutia, Menteng Raya, Gambir lalu langsung ke Istana Negara. Dan setelah pelantikan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat mereka langsung menuju ke Balai Kota. Dengan rute ini Istana Negara, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Selatan lalu menuju Balai Kota. Keduanya diagendakan menyampaikan pidato politiknya sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan lanjut dengan menggelar selamatan Jakarta bersama dengan warga.